Pernah nggak sih kalian beli makanan di pedagang kaki lima? Oke. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah pasti kita sering sekali menjumpai usaha kecil seperti pedagang kaki lima yang terlihat sederhana namun ramai pembeli. Namun di balik itu, tidak semua praktik usaha tersebut sudah sesuai dengan prinsip good corporate governance. Nah, dalam video ini, saya, Kesha Cantika, akan langsung mengobservasi ke salah satu pedagang sate yang ada di sekitar lingkungan saya. Dan juga saya akan mengidentifikasikan terkait permasalahan yang sering sekali terjadi di pedagang kaki lima, khususnya berkaitan dengan tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness. Saya melakukan observasi ini dimulai pada pukul segini hingga segini. Lebih tepatnya saya sekitar 30 menitan lah untuk melakukan observasi ini. Dan juga saya melakukan observasi ini pada tanggal 15 April 2026, tepatnya di hari Rabu. Nah, di sini saya tidak hanya melakukan video dan datang langsung, tetapi saya juga memesan satu porsi sate. Nah, di sini saya tidak hanya makan, tetapi saya juga menganalisis ada apa dengan pedagang sate ini. Jadi, di sela-sela saya makan, saya juga memperhatikan bagaimana pedagang melayani konsumen. Untuk kebersihan pedagang sate ini bisa dibilang cukup bersih, tetapi saya masih bingung kenapa masih ada sisa tusuk sate yang masih bertebaran di jalan. Nah, dari hasil observasi saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, tidak terdapat informasi harga maupun menu di gerobak. Yang kedua, pedagang tidak memberikan struk ataupun bukti transaksi. Yang ketiga, pedagang berjualan di trotoar yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Yang keempat, usaha dijalankan secara sendiri tanpa memiliki tenaga kerja. Jadi dampaknya pelayanannya cukup lama. Nah, setelah saya amati, ada beberapa hal yang membuat saya itu janggal. Karena menurut saya ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip good corporate governance. Yang pertama yaitu transparansi. Pedagang tidak memberikan informasi harga maupun menu. Jadi konsumen itu tahu harga karena menanyakan kepada pedagang. Hal ini kan menunjukkan bahwa tidak ada transparansi karena konsumen tidak diberikan informasi harga secara jelas sebelum membeli. Dampaknya konsumen bisa aja merasa ragu dan juga dirugikan. Yang kedua, accountability. Tidak adanya struk dan juga pencatatan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang belum memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas. Dampaknya, pedagang sulit mengontrol keuangan dan juga tidak memiliki bukti jika terdapat komplain dari pelanggan. Yang ketiga, responsibility. Pedagang berjualan di trotoar yang dilarang oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab terhadap aturan yang berlaku dan juga akan mengganggu ketertiban umum. Yang keempat, independensi. Pedagang menjalankan usahanya secara mandiri tanpa bantuan, mulai dari mencuci piring dan juga melayani konsumen. Sebenarnya ada sisi positifnya yaitu mandiri, namun juga berdampak pada lamanya pelayanan karena semuanya dikerjakan sendiri oleh pedagang tersebut. Nah, setelah apa yang saya jelaskan tentang permasalahan yang ada di pedagang sate ini, di sini saya juga akan memberikan beberapa solusi untuk memperbaiki praktik usaha tersebut. Yang pertama, menyediakan daftar secara sederhana di gerobak. Contohnya seperti ini. Yang kedua, membuat pencatatan transaksi meskipun secara manual. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, mematuhi peraturan pemerintah terkait lokasi berjualan. Contohnya seperti ini. Yang keempat, menambah tenaga kerja
di saat kondisi kedai sedang ramai. Contohnya seperti ini. Nah, hasil dari observasi yang sudah saya lakukan bisa dilihat kalau pedagang sate ini belum sepenuhnya sudah melakukan prinsip good corporate governance, terutama di bagian transparansi, accountability, responsibility, dan juga independensi. Seperti tidak ada informasi harga, tidak diberikan struk, pedagang tidak memiliki bantuan tenaga kerja, dan juga pedagang berjualan di trotoar yang sudah dilarang oleh pemerintah. Tapi di sisi lain, usaha seperti ini juga mempunyai keterbatasan. Jadi penting banget untuk kesadaran untuk memperbaikinya, walaupun dari hal-hal sederhana terlebih dahulu. Harapannya dengan penerapan GCG yang lebih baik, usaha kecil seperti ini bisa lebih tertib, dipercaya konsumen, dan bisa berkembang untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.